Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak D akan bercerita mengenai silsilah Ki Ageng Ngiring 1, 2, 3, 4. Insya Allah lengkap, dan nanti akan ada versi yang berbeda mengenai Wahyu Gagak Emprit. Silakan Anda simak sampai selesai. Yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Saudara-saudara pecinta Pak D Sejarah dan channel Sejarah dan Kisah, ternyata memang sulit untuk mendapatkan data yang lengkap, yang kompleks mengenai silsilah yang utuh dari Ki Ageng Ngiring 1, 2, 3, dan 4. Pak D coba merangkum melalui studi pustaka. Bahan utama Pak D adalah keterangan dari juru kunci dan juga catatan silsilah yang cukup kuno yang dimiliki oleh yang memiliki. Kemudian ada juga catatan berbahasa Jawa dari Balai Pustaka sekitar tahun 1939. Untuk kali ini Pak D ingin mengucapkan atau menghaturkan salam hormat untuk TR, inisialnya TR, salah satu pecinta dan pendukung Pak D, karena Pak D mendapat sinyal di hati bahwa saudara Pak D TR ini sangat menghormati Ki Ageng Ngiring III, dan beliau punya ikatan yang kuat dengan makom atau pesarian Ki Ageng Ngiring III. Mudah-mudahan TR bisa memberikan informasi tambahan atau nanti mengkritik atau membenarkan mana yang salah. Pak D juga akan memberikan ulasan, mohon bersabar ya, ini pengantarnya. Nanti ulasan mengenai nama-nama yang mungkin kurang sinkron atau tidak ketemu kesamaan dengan beberapa sumber yang terkait tersebut. Baiklah, Pak D mulai saja bahwa dari awal Pak D mulai dari yang bernama Brit Pandan Salas. Ini versi para raton menyebutnya Brit Pandan Salas. Kalau versi yang umum menyebutnya Dyah Suprabawa. Pokoknya Raja Majapahit yang memerintah hanya 2 tahun, 1466 sampai 1468. Ada yang menyebut Brawijaya 5, monggo, Brawijaya 4, monggo, yang menyebut Prabu Brawijaya saja silakan, monggo. Nah, dari Brit Pandan Salas itu mempunyai seorang putri, itu sudah mulai ada yang eksodus ya, lari-lari dari Majapahit, walaupun belum sampai Kertabumi. Jadi ada yang putri yang Pak D sebut saja, nanti Pak D bahas nama yang dikenal ya, Kanjeng Ratu Guwo Coko. Kanjeng Ratu Guwo Coko itu sampai di desa Karangasem di Gunung Kidul ya, di desa Karangasem. Terus beliau menikah, makanya namanya Kanjeng Ratu Guwo Coko, karena menikah dengan Ki Ageng Guwo Coko. Lalu mempunyai seorang putri yang bernama Niken Sokojati. Niken Sokojati disebut juga Nyai Ageng Wuking I. Sudah mulai ada tanda-tanda gatel hidungnya. Nyai Ageng Wuking I disebut demikian karena menikah dengan Ki Ageng Wuking I. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik, pendukung Pak D, Ki Ageng Wuking I adalah Prabu Sri Makurung, Adipati Handayani-Ngerat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Ada video Pak D tentang Ki Ageng Pengging, ada juga video Pak D yang tentang terah Ki Ageng Ngiring di Tembayat.
ada ya, kalau mau dilihat monggo. Jadi Ki Ageng Pengging Sepuh ya, atau Ki Ageng Wuging 1. Nanti ada Wuging 2 soalnya. Wuging 1 itu itu kan suaminya Gusti Ratu Pembayun, Putri Brawijaya V Pak Di. Nggih, leres. Makanya sebenarnya di atas tadi Pak D lebih setuju kalau tidak disebut Brawijaya 5 tapi misalnya Brawijaya 4 ya. Lihat keturunannya ya, timeliner apa waktunya itu sudah lini masa ya. Jadi memang menikah dengan Gusti Ratu Pembayun itu di Babat Tanah Jawi karena bisa menyelamatkan itu ya, menyelamatkan dari Menak Deli Putih atau siapa itu, ada di video Pak D. Nah, yang mempunyai 3 Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, dan Bu Amiluhur. Yang Kebu Kenongo itu jelas ayahanda dari Joko Tingkir, Mas Karebet, Sultan Hadiwijoyo. Tetapi saudara-saudara, nah ini yang makanya Pak D upload karena menurut Pak D cukup penting. Pak D sudah mencari yang lain-lainnya, ya ini sebatas ini dulu datanya ya. Ternyata Ki Ageng Pengging Sepuh mempunyai istri lagi, yaitu Niken Sokojati tadi ya, Niken Sokojati. Jadi punya istri lagi ya, itu kemudian punya putra yang bernama Ki Ageng Wuging 2. Tidak ada data. Ki Ageng Wuging 2 kemudian punya putra yang bernama Raden Mas Sinangjoyo. Ini dari catatan silsilah ya, lama. Raden Mas Sinangjoyo inilah yang dinamakan Ki Ageng Giring 1. Ki Ageng Giring 1 di mana Pak D? Di Wonotoro. Wonotoro itu yang Karangmojo nggih, Gunung Kidul. Ki Ageng Giring 1 ada ceritanya pergi-pergi dan lainnya. Kemudian tolong diperhatikan kalau mau dicatat monggo ya, daripada pakai bagan silsilah Pak D lebih suka yang seperti ini. Kemudian Ki Ageng Giring 1 jelas punya putra Ki Ageng Giring 2. Kalau itu iya jelasnya Ki Ageng Giring. Cuman ada nama lainnya, ini yang Pak D maksud informasi baru. Nama lainnya adalah Raden Mas Tambak Boyo. Mungkin Pak D memang yang terlalu bodoh, tapi ini menurut Pak D juga penting karena Raden Mas Tambak Boyo inilah yang menjadi menantu Sunan Tembayat. Maka beliau itu di Tembayat ya, di Tembayat. Yang tadi Ki Ageng Giring 1 itu makamnya konon di Gunung Lawu, yang Ki Ageng Giring 1 ya, yang Raden Mas Sinangjoyo. Kemudian Ki Ageng Giring 2 sudah di Tembayat, punya putra Ki Ageng Giring 3. Tokoh yang sering dibicarakan itu mengacunya pada Ki Ageng Giring 3. Siapa nama radennya Pak D? Nama radennya adalah Raden Mas Kertonadi. Ki Ageng Giring 3 di Soto Palian Gunung Kidul ya, yang Wahyu Gagah Emprit itu. Ki Ageng Giring 3 kita tahu kemudian punya seorang putri yang bernama Niken Purwosari. Niken Purwosari lalu menikah dengan Danang Sutowijoyo, istri pertama ya, istri pertama, karena Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring tetap ingin menjalin persahabatan dan persaudaraan. Melahirlah Joko Umbaran, kemudian ada Cari Warangko Keris, kemudian Niken Purwosari meninggal itu nggih, Nyai Ratu Giring ya. Nah, itu. Tetapi selain mempunyai Niken Purwosari, Ki Ageng Giring 3 punya putra yang bernama Raden Mas Banyasuwala. Raden Mas Banyasuwala inilah yang bisa dikatakan Ki Ageng Giring 4. Apakah beliau Ki Ageng Wonokusumo Pak D? Iya. Sementara datanya seperti itu, iya, Ki Ageng Wonokusumo di Wonotoro, Jati Ayu, nggih, di Gunung Kidul juga.
itu ada, makamnya juga ada, juga rame. Yang ada wilujengan Jumatil Akhiran itu ada, pokoknya rame di sana. Begitu silsilahnya sudah sampai ke Ageng Giring. Ringkas sih, cepat. Terus mana yang ingin versi berbeda Pak D? Jadi versi berbedanya itu Ki Ageng Giring 3 ya, sebenarnya tinggalnya dulu itu tidak di sekitar yang makom sekarang, tetapi kurang lebih 5 km lah sebelah selatan dari makom. Kemudian beliau pindah ke situ, ke yang sekitar makam. Nah di situ beliau itu menancapkan tongkat, kemudian keluar air, terus jadi sendang, kayak sumur ya, danau kecil begitu. Lalu beliau juga membangun bangunan tempat sholat, musola, langgar. Sampai sekarang sendang dan jadi masjid itu masih ada ya. Terus Ki Ageng Giring 3 itu mendapat ilham semacam wangsit untuk menanam sepet ya, kulit kelapa, menanam sepet, tumbuh jadi satu pohon kelapa tinggi gitu, buahnya juga hanya satu buah, saking tingginya buahnya itu jadi kelihatan kecil kayak emprit begitu, padahal aslinya gede sebesar gagak lah kira-kira perbandingannya begitu. Nah pada suatu malam beliau melihat ada cahaya yang jatuh di buah kelapa itu. Kemudian itu sama-sama mencari wahyu ya, posisinya Ki Ageng Pemanahan di Kembang Lampir bertapa. Nah kemudian Ki Ageng Giring 3 berdoa, pohon kelapa itu melengkung begitu, buahnya terus diambil, diserahkan ke Nyai Ageng. Ki Ageng kembali ke sawah, ini yang disebut Ki Ageng Paderesan juga itu ya, kembali ke sawah. Kemudian nanti mau diminum kalau berbuka puasa. Ki Pemanahan di Kembang Lampir juga mendapat sinyal wahyu sudah turun beserta lokasinya ya. Sudah di Sherlock dari atas. Kemudian Ki Pemanahan menuju ke rumah Ki Ageng Giring 3 dan meminta untuk meminum air dari tegan. Makanya disebut wahyu gagak emprit, itu dari sebenarnya sebesar gagak kelihatan seperti emprit. Filosofi perlambang itu adalah wahyu tegan itu adalah wanita yang menurunkan raja, wallahu alam. Ini tadi bercerita dari versi yang lain yang berbeda dan bukan karangan Pak D. Saudara-saudara pecinta channel sejarah dan kisah, yang agak kita mulai dari Ki Ageng Giring 4 ya, yang agak tidak meyakinkan bagi Pak D itu memang Ki Ageng Giring 4. Kalau namanya Raden Mas Banyak Suwolo itu oke, karena Ki Ageng Giring 3 itu pernah ke daerah Banjarnegara, Dinggo Melem Wetan, desa itu bahkan ada pesarian Ki Ageng Giring. Jadi nama banyak itu nama-nama sana, Banyumas, Banjarnegara, Banyak Cokro, itu ada nama-nama itu, dan itu masyarakat juga menghubungkan dan pas. Jadi di sana ada pesariannya bahkan menjadi cagar budaya, ramai juga ya. Dinas Kebudayaan juga mengetahui dan menjaga, merawatnya. Nah tapi menurut ada juga video Pak D yang keturunan Ki Ageng Giring memberontak. Di Babat Tanah Jawi itu Ki Ageng Wonokusumo itu memberontak ke Amangkurat II. Posisi di situ tidak menyatakan Amangkurat II ya, Pak D menganalisa Amangkurat II bersama dua putranya Jaya Lelono dan Jaya Peruso. Di cerita yang lain Ki Wonokusumo itu, Ki Ageng Wonokusumo itu, Jaya Peruso dan Jaya Lelono itu bukan putranya tapi sahabatnya atau pengiringnya, bahkan namanya bukan Jaya Peruso tapi Jaya Prakoso. Tadi tidak tahu entah dari mana sumber yang itu, tapi memang nama itu kan ada dua orang, jadi
anggap saja Ki Ageng Wonokusumo. Kemungkinan ada 2 Ki Ageng Wonokusumo, maksudnya Ki Ageng Wonosepuh kemudian Ki Ageng Wonokusumo yang timur, mungkin ada seperti itu, tapi ngepasi itu. Tapi memang untuk masyarakat itu tidak mengenal yang cerita dari Bapak Tanah Jawi. Pokoknya beliau ulama, kemudian orang yang disegani dan seterusnya. Entah mana yang kalau masa coba, bahkan dari data dari kecamatan, data resmi keterangan resmi dari kecamatan Karangmojo sekaligus dari Pemkab Gunung Kidul itu begitu. Bahkan dikatakan Ki Ageng Wonokusumo ini punya putra yaitu Panembahan Romo. Panembahan Romo itu kan mertua dari Amangkurat I. Masa Ki Ageng Wonokusumo memberontak pada Amangkurat II? Ya coba itu dipikir-pikir sendiri, Pak D tidak berpendapat, tapi di versi itu. Oke. Terus balik ke atas itu disebut ada nama Retno Mundri. Jadi kalau dipaskan kan keturunannya perempuan, kalau yang di atas monggo Brojo 5, Brojo 4 keturunannya perempuan Retno Mundri. Yang Pak D tahu Retno Mundri itu salah satu anak dari Brawijaya 5 Kertabumi yang jumlahnya 117 itu yang mokso, jadi putra dari Brawijaya 5. Namanya Retno Mundri di situ. Bahkan ada versi yang itu bukan menikah dengan Ki Ageng Guwocoko, tapi diambil mantu Ki Ageng Guwocoko. Jadi ada versi yang berbeda. Ada yang menyebut namanya Bondan Surati. Nah, daripada Pak D bingung, artinya tidak ketemu, ya Pak D aturke ke panjenengan semua. Sepertinya kita itu maksudnya para akademisi, para profesor sejarah, dokter itu kalau bisa memang menemukan informasi yang minimal itu sinkron, kalau sama-sama ikhlas beberapa pihak. Kalau misalnya tidak, masih ada keberatan ya biar begini saja, tidak apa-apa, karena tidak mungkin ada sumber primernya, prasasti sepertinya tidak ada. Begitu ya. Jadi yang agak awalnya itu pokoknya Brawijaya sampai yang ke situ ke Karangasem ya, yang tadi itu di Karangasem yang Nyai Ratu Guwocoko itu yang agak belum ketemu pas. Kemudian yang Ki Ageng Giring 4 itu juga yang belum meyakinkan begitu. Perhatian intinya bahwa Ki Ageng Giring 3 yang terkenal itu memang juga terah dari Mojopahit, dan ada juga yang masuk ke terah Tembayat ke Kajoran. Pak D sangat menghormati dan pasti beliau orang yang wasis, yang nanti pengarang Babat Nitik itu. Tapi menurut Pak D, jika bayi Amangkurat I yaitu Pangeran Puger itu tidak pun ditukar, memang sangat-sangat berterah dari Ki Ageng Giring. Mengatakan ceritanya, jadi monggo silakan yang sering berziarah ke pesarian Ki Ageng Giring yang manapun, monggo tidak apa-apa, tetap dilanjutkan. Jadi dalam konteks ini, karena keterbatasan kita membuat data dan lain-lainnya, tidak perlu menyalah-nyalahkan sumber yang lain, tidak perlu sama sekali. Siapa tahu kita yang belum menemukan linknya ya, siapa tahu yang dimaksud adalah begini-begini, ya tetap saja dilakukan seperti itu. Yang dibutuhkan adalah kemantepan hati atau keyakinan. Kira-kira seperti itu. Bagi Pak D ini informasi yang cukup penting, mungkin nanti juga bisa direvisi, diperbarui, tapi daripada sia-sia data yang Pak D kumpulkan dan lain-lain, menunggu pastinya Pak D aturke ke panjenengan. Mohon maaf untuk semuanya kalau ada yang tidak pas, misalnya sama sekali Pak D tidak ngarang, Pak D tidak mengatakan ini yang benar sama sekali. Bahkan Pak D memang anggap saja ini membuka wacana, berikan informasi ke Pak D atau ke siapapun, nanti kita bisa melengkapi data yang lengkap mengenai Ki Ageng Giring 1, 2, 3, 4.
Tadi kelemahannya ya di 4 dan di awal-awal. Mengatakan semoga bermanfaat. Nama yang Pak D sebut tadi serius, Pak D tidak bermain-main. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.